being independent is good, tapi being hyper independent buat perempuan itu is actually penyakit. Karena pada dasarnya perempuan yang terlalu independent, yang ngerasa mereka tuh harus ngelakuin semua hal tuh sendiri, they have the urge to control everything, does not come from the sense of security, tapi justru is because they've been let down a lot. 1 gelas. And it's also not healthy for the relationship as well. Banyak perempuan menjadi hyper independent karena di situasi mereka ada, dan juga rasa disappointment atau kecewa yang mereka pernah alamin. Dan yang ketiga itu most likely ekspektasi, dan ini tuh biasa dimulai dari keluarga. Kalau ini cewek percaya kalau perempuan tuh harus kerja, independen, punya uang sendiri dan lain-lainnya, it comes from not having the security from a young age. Kalau ini cewek dari kecil harus kerjain semuanya sendiri, harus menuntut dan menata semua dan segala hal yang dia ingin atau di hidup dia sendiri, is because dari kecil ini cewek nggak pernah dikasih rasa apresiasi atau memang harus berjuang ketika ia tuh ingin mendapatkan sesuatu. On one side atau dalam satu sisi, is actually a good thing, alias you sebagai perempuan atau manusia, you're capable of doing many things alone. Tapi it's a bad thing when you feel like you need to do everything alone. Karena at the end of the day, orang tuh gak bakal respect sama kamu ketika kamu tuh bisa ngelakuin hal A, B, C, D, F, G semua sendiri. People are gonna respect you when you respect others as well. And how you respect other is by giving them acknowledgement, opportunity, space, responsibility, and the list go on. Orang tuh gak peduli sama apa yang kamu lakukan, tapi apa yang kamu berikan. Jadi kalau kamu memberikan kesan yang sombong, galak, sok ngatur, sok sok semuanya, they're not gonna respect you. Why I'm saying this in a jumping way is because satu, I am tipsy now. Dan kedua is something I also learned recently. Sejak aku kecil, orang tua aku tuh gak pernah pay attention sama aku. Mereka tuh tipe keluarga orang tua yang patriarki, alias anak cowok diduluanin dulu, diperhatiin, dimodalin, disupport, disegala-galain. Dan mereka selalu percaya kalau anak cewek itu ya udahlah, pada umumnya mereka tuh pada biarin. So at a very young age, I need to be very persistent, nuntut, tegas, jelas dengan hal apa yang aku mau. If I want something, I have to work on it. If I need something, I need to learn to do it by myself. And with that treatment, itu benar-benar menumbuhkan rasa ingin membuktikan ke orang tua aku. Semenjak aku tambah dewasa, hal yang terjadi itu is basically aku makin jauh sama orang tua aku makin posesif, protektif, dan juga sensitif terhadap apa yang aku bangun at a time, which is hatred, disappointment, and unmet expectation. Alhasilnya, I became more masculine. Aku merasa aku gak butuh orang lain, aku merasa aku bisa ngelakuin apa-apa sendiri, dan aku merasa I'm better than most men. Dan itu benar-benar ngerusak point of view aku terhadap perempuan or being feminine. Aku selalu berpikir kalau being feminine, being soft is equal to being weak, when actually being soft and being feminine is all about how to be a woman. Sekarang di umur aku yang ke-21, I can safely say that being hyper independent is a penyakit. Setelah udah menghasilkan sekian duit, udah memenuhi semua kebutuhan primer, sekunder, dan tertiar aku, mulai belajar gimana cara maafin diri, mengontrol ekspektasi, I finally have the time and the intention to unlearn what is right and what is wrong. Kodrat kamu sebagai perempuan adalah menunduk kepada suami atau pasangan kamu. Karena kalau kamu sebagai perempuan lebih mentereng, lebih mencorong, lebih dominan, dan lain-lainnya, itu akan menimbulkan ketidakstabilan di rumah tangga kamu nanti. An unstable mom will create unstable kids. A never secure mom will create anxious kid. And if you're a dictator, kamu masih penuh amarah, penuh ego, penyesalan, kecewaan, your kid itu bakal menjadi korban pelampiasan kamu. Makanya sebelum menjalani hubungan atau rumah tangga, financial is not the only indicator or variable yang kamu harus penuhi sebelum kamu mulai. I'm saying this because I never had a great mom when I grew up. I have a mom yang selalu anxious, alias dia merasa gak punya security walaupun bapak gua mampu, tapi dia masih punya ego untuk melakukan semuanya sendiri. Yang lucunya, dia tuh gak expect aku untuk melanjutkan mimpinya dia. I have a mom who believe being masculine, being dominant, being independent is a good trait. Alhasilnya dari umur 1 sampai 18 tahun, I have her belief, dimana itu membentuk aku menjadi seorang pribadi yang cukup keras. Tapi now, I want to learn how to be more feminine. Setelah ketemu sama banyak orang, I realized that cowok yang benar, dia akan membuat pasangannya itu nyaman dan tidak stres. Dan kamu tuh gak akan ketemu sama cowok yang tipe seperti ini ketika kamu sendiri itu masih lebih dominan, lebih keras, lebih kasar, dan lain-lainnya. That's pretty much my take on hyper independent woman. Hyper independent woman adalah wanita yang pernah mengalami disappointment and not having that security at a young age, and a hyper independent woman will not necessarily become
a good mother. I'm saying this out of my experience and observation so far selama 21 tahun aku hidup. And right now, di 2025, I'm learning how to be in touch with my femininity. Karena kebanyakan yang awalnya aku kira tuh penting, kayak punya establishment, punya duit, punya ini, punya ini, itu makin kesini tuh makin gak penting. Know your baseline alias your cup that you wanna fill in order for you to feel secure first. The second one is know how to enjoy life without being anxious. Anjay. Halo, nama aku Nadia. Aku tuh sebenarnya TikToker yang lagi ngerantau ke YouTube. So right now I'm gonna make kurang lebih like a podcast, solo podcast style, dimana I rant about what I think and what I learned in life so far. And this is basically episode 1 about hyper-independent woman. If you like this video, jangan lupa like, follow all my social at Nadia Tilam, biar kita bisa sama-sama keep in touch bareng. And if you have any topic or you want me to talk about, let me know in the comment. Karena aku butuh konten. So yeah, I'll see you guys next time. Anjay, closingan baru.